Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melakukan diskusi kelompok 2 di malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ismiana Widisa Fitri yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi mata kuliah proyeksi peta dengan materi proyeksi peta dan transformasi koordinat. Adapun Adapun anggota kelompok saya adalah Yunita sebagai operator, Fitri Fianisa Bilkisti sebagai pemateri 1, Anissa Maulina sebagai pemateri 2, Nanggro Alkausar sebagai pemateri 3. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Next. Proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan pekerjaan rekayasa pemindahan titik-titik koordinat geografis atau geodetik yang ada di permukaan bumi pada bidang 3D ke bentuk peta dalam bidang 2D atau pada komputer screen. Padahal, bentuk fisik bumi tidak beraturan, maka perlu dibuat model matematis pada bentuk sphere berbasis lingkaran ataupun seroid berbasis elips. Next. Ketika proses pemindahan ini tidaklah mungkin sempurna tanpa alasan, kerusakan dari bentuk lengkung bulat ke bidang datar akan terjadi distorsi atau perubahan pada unsur posisi, garis, luas, dan bentuk seperti informasi jarak di permukaan bumi akan berubah setelah dipetakan. Bentuk dan luas suatu unsur di permukaan bumi akan berubah setelah dipetakan. Next. Salah satu cara untuk dapat memahami bagaimana proyeksi peta dalam mengubah sifat spasial adalah dengan memvisualisasikan berkas sinar cahaya dari pusat massa bumi ke permukaan bumi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Yunita. Kepada Yunita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ismiana. Yang selanjutnya yaitu materi yang akan saya bacakan mengenai sistem proyeksi. Sistem proyeksi ini terdiri dari peta ideal. Peta ideal ini terdiri yang pertama, luasnya itu benar. Yang kedua itu ada jaraknya yang benar. Yang ketiga, arah benar. Dan yang keempat, bentuknya benar. Next. Dari gambar yang sebelumnya, itu terdapat solusi, yaitu yang pertama membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian-bagian yang tidak begitu luas. Yang kedua, menggunakan bidang datar atau bidang yang dapat didatarkan. Kalau didatarkan tidak mengalami distorsi, seperti gambar di bawah ini. Next. Yang selanjutnya mengenai sifat proyeksi. Sifat proyeksi ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu sifat proyeksi equidistant ataupun jaraknya yang benar. Maksudnya yaitu equidistant ini adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta jaraknya harus sama pada jarak sebenarnya sesudah dikalikan dengan skala yang tercantum pada proyeksi peta. Yang kedua yaitu proyeksi konform atau bentuk dan sudutnya benar. Maksudnya yaitu bentuk yang digambarkan pada proyeksi peta harus sesuai dengan aslinya. Yang ketiga yaitu ekuivalen. Ataupun luasnya itu benar. Maksudnya yaitu adalah luas yang tergambar pada peta harus sesuai dengan luas yang sama di gambar aslinya. Yang keempat yaitu azimut atau arahnya benar. Maksudnya yaitu proyeksi peta azimut atau zenital adalah proyeksi peta yang berbentuk bidang datar atau proyeksi dengan arah yang benar. Yang selanjutnya, di sini ada beberapa gambar mengenai sifat proyeksi
baik itu equidistant, conform, equivalent, ataupun azimut. Next. Di sini juga tertera beberapa gambar mengenai gambar proyeksi pada materi sebelumnya. Next. Ditinjau dari orientasi atau kedudukan garis karakteristiknya terdiri dari 3. Yang pertama, proyeksi normal. Garis karakteristiknya berhimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring. Garis karakteristiknya membentuk sudut dengan sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi transversal. Garis karakteristiknya tegak lurus dengan sumbu bumi. Garis karakteristik pada proyeksi kerucut dan silinder adalah sumbu dari kerucut dan silinder yang melalui pusat bumi. Sedangkan garis karakteristik pada proyeksi azimutal adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus pada bidang proyeksi. Di sini terdapat gambar mengenai ditinjau dari orientasi atau kedudukan garis karakteristiknya, baik itu sebagai normal, obligat, maupun transversal. Yang selanjutnya yaitu bidang proyeksi kerucut. Bidang proyeksi kerucut ini dalam proyeksi kerucut ataupun konik, referensi permukaan bola atau elipsoid diproyeksikan ke sebuah bidang kerucut untuk membentuk peta dasar. Peta topografi wilayah Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda menggunakan proyeksi Lambert, yang menggunakan bidang proyeksi berupa kerucut normal. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ica. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bidang proyeksi kerucut. Berikut merupakan gambar dari bidang proyeksi kerucut. Yang pertama, itu merupakan gambar dari conical equidistant projection. Yang kedua, itu merupakan gambar dari Lambert's conformal projection. Yang ketiga, itu merupakan gambar dari Albert's equal area conic. Next. Gambar yang keempat, itu merupakan gambar dari Bond. Gambar yang kelima itu merupakan gambar dari Werner. Next. Gambar yang keenam itu merupakan gambar dari polikonik, dan gambar yang terakhir itu merupakan gambar dari Van der Grinten 1. Next. Materi selanjutnya akan membahas tentang proyeksi polyeder. Next. Proyeksi polyeder atau kerucut normal konform tangent pernah digunakan di Indonesia untuk pemetaan topografi dengan cakupan 94 derajat 40 BT min 141 derajat BT yang dibagi sama tiap 20 derajat atau menjadi 139 bagian. 11 derajat LS min 6 derajat LU yang dibagi tiap 20 derajat menjadi 51 bagian. Setiap lembar bagian derajat atau LBD diberi 2 macam nomor, 1 banding 100.000 dari barat ke timur, diberi nomor angka 1 sampai 139, dari utara ke selatan angka Romawi 1 sampai L1. Next. Proyeksi polyeder adalah proyeksi kerucut normal konform. Pada proyeksi ini, setiap bagian derajat dibatasi oleh 2 garis paralel dan 2 garis meridian yang masing-masing berjarak 20 derajat. Di antara kedua paralel tersebut, terdapat garis paralel rata-rata yang disebut sebagai paralel standar dan garis meridian rata-rata yang disebut meridian standar. Next. Titik potong antara garis paralel standar dan garis meridian standar disebut sebagai titik nol atau pi 0 dan lambda 0 bagian derajat tersebut. Setiap bagian derajat, proyeksi polyeder diberi nomor dengan 2 digit angka. Digit pertama itu menggunakan angka Romawi menunjukkan letak garis paralel standar atau pi 0. Sedangkan digit kedua itu menggunakan angka Arab menunjukkan garis meridian standarnya itu lambda 0. Next. Untuk wilayah Indonesia, penomoran bagian derajatnya
adalah yang pertama, paralel standar. Itu dimulai dari 1, P0 sama dengan 6 derajat 50 menit LU, sampai L1 itu P0 sama dengan 10 derajat 50 menit LS atau 51. Yang kedua itu meridian standar. Dimulai dari 1, itu lambda 0 sama dengan 94 derajat 50 menit BT sampai 139, atau lambda 0 sama dengan 140 derajat 50 BT atau 139 derajat. Yang ketiga, itu merupakan proyeksi polyeder beracuan pada elipsoida basal 1841 dan meridian 0 Jakarta, lambda Jakarta itu 106 derajat 48 menit 79 BT. Next. Gambar di samping itu merupakan gambar dari bidang datum dan bidang proyeksi. Bidang proyeksi ini digunakan untuk daerah 20 derajat dikali 20 derajat atau 37 km dikali 37 km, sehingga bisa memperkecil distorsi. Bumi dibagi dalam jalur-jalur yang dibatasi oleh 2 garis paralel dengan lintang sebesar 20 derajat, atau tiap jalur selebar 20 derajat diproyeksikan pada kerucut tersendiri. Bidang kerucut menyinggung pada garis paralel tengah yang merupakan paralel baku di mana K sama dengan 1. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Maul. Terima kasih kepada Ica. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Skala peta dengan iraksi representatif sama dengan global distance per earth distance. Misalnya 1:25.000. Proyeksi peta dengan skala faktor sama dengan map distance per global distance. Misalnya 0,9996. K adalah faktor skala pada meridian sentral. Proyeksi polyeder tidak cocok untuk daerah yang luasan besar atau ekuator, hanya sesuai untuk daerah yang luasnya tidak kurang dari 20 menit kali 20 menit. Penggunaan terbaik terhadap proyeksi ini adalah untuk daerah sekitar lintang pertengahan yang memiliki orientasi timur ke barat. Proyeksi polyeder di Indonesia. Peta dengan proyeksi polyeder dibuat di Indonesia sebelum Perang Dunia II, meliputi peta-peta di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Koordinat pusat bagian derajat dengan P0 dan lambda 0 ditentukan dari ekuator, P sama dengan 0 derajat, dan meridian Jakarta sama dengan 106 derajat 48 menit 27,79 detik. Penomoran peta polyeder di Indonesia. Pada skala 1:50.000, 1 bagian derajat proyeksi polyeder 10 derajat kali 10 derajat, tergambar 4 lembar peta dengan penomoran lembar A, B, C, dan D. Misalnya, nomor lembar peta yang terletak pada kolom 138 baris ke-51, maka nomor lembar petanya adalah 138 garing LI. Hubungan antar lembar peta, skala peta, dan nomor lembar peta untuk satu lembar bagian derajat 1 LBD dapat dilihat dalam daftar berikut. Keuntungannya adalah karena perubahan jarak dan sudut pada satu bagian derajat 20 menit kali 20 menit sekitar 37 km kali 37 km bisa diabaikan. Maka proyeksi ini baik untuk digunakan pada pemetaan teknis skala besar. Sedangkan kelemahannya yang pertama, untuk pemetaan daerah luas sekali harus sering pindah bagian derajat, memerlukan transformasi koordinat. Yang kedua, gridnya kurang praktis karena dinyatakan dalam kilometer fiktif. Yang ketiga, tidak praktis untuk peta skala kecil dengan cakupan yang luas. Yang keempat, kesalahan arah maksimum 15 meter untuk jarak 15 km. Bidang proyeksi silinder. Bidang proyeksi silinder dalam proyeksi silinder atau cylindrical
Referensi permukaan bola atau elipsoid diproyeksikan sebuah bidang tabung untuk membentuk peta dasar. Sedangkan peta navigasi atau chart wilayah Indonesia pada masa pemerintahan Belanda hingga sekarang menggunakan proyeksi Mercator yang menggunakan bidang proyeksi berupa silinder normal. Pada proyeksi silinder ini, hubungan antara bentuk matematis bumi dengan tabung ada dua keadaan, yaitu bumi bola atau cylindrical sphere dan bumi elipsoid atau cylindrical spheroid. Software pemetaan seperti ArcGIS menyediakan fitur yang memungkinkan untuk menggunakan berbagai jenis proyeksi silinder, sesuai dengan sifat proyeksi yang diharapkan. Pada proyeksi kerucut ini, hubungan antara bumi dengan tabung ada dua keadaan, yaitu bidang tabung menyinggung tangan atau memotong sesenti bola atau elipsoid bumi. Berdasarkan orientasi bidang, maka proyeksinya silinder dibagi menjadi 3 macam, yaitu normal, transverse, dan oblique. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nanggro. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Maul. Selanjutnya, yaitu ada peta navigasi atau chart wilayah Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang menggunakan proyeksi Mercator yang menggunakan bidang proyeksi berupa kerucut normal. Kemudian sistem ini juga bersifat conform dan faktor skala benar sepanjang ekuator. Untuk proyeksi Mercator itu sendiri, pertama rhododeendron tergambar sebagai garis lurus, kedua kutub tergambar tak terhingga di seksi besar di daerah kutub, ketiga digunakan untuk keperluan peta navigasi atau charts, keempat meridian tergambar sebagai garis lurus yang jaraknya sama, dan yang kelima paralel tergambar sebagai garis lurus berjarak tidak sama, yang artinya makin dekat ekuator maka jarak antara paralel makin kecil. Ini ya ilustrasinya bisa dilihat di gambar di sampingnya. Lalu, proyeksi Mercator juga atau silinder normal conform itu diperkenalkan oleh Flandria Gerardus Mercator, itu fotonya ada di samping ini. Beliau adalah kartografer pada tahun 1569. Proyeksi Mercator pertama kali diciptakan untuk membantu para pelaut agar dapat mengetahui jalur dan jarak perjalanannya serta menggambarkan sebuah garis pada peta yang menunjukkan perjalanan hariannya. Kemudian, baru pada tahun 1945, Bond menemukan rumus matematis untuk melukiskan proyeksi garis-garis paralel. Ini ya, di bawah ini merupakan contoh proyeksi Mercator. Selanjutnya, ialah proyeksi Mercator atau silinder normal conform. Merupakan bidang silinder menyinggung bola bumi pada ekuator yang diproyeksikan equidistant sehingga faktor skala K di ekuator sama dengan 1. Kemudian, semakin jauh dari ekuator, maka K-nya semakin besar. Proyeksi ini baik digunakan untuk pemetaan di sepanjang ekuator. Semakin menjauhi ekuator, maka distorsinya semakin besar. Bisa dilihat juga ya ilustrasinya seperti gambar di samping. Luas Greenland terlihat lebih besar dari Amerika Selatan, kalau kita lihat dari gambar di samping. Padahal tidak sebenarnya. Lanjut, proyeksi Mercator atau silinder normal conform. Di sini ada faktor skala, rumusnya K sama dengan A per N cos P dengan koordinat geodetis. K sama dengan 1 plus Y1 pangkat 2 ditambah Y1 dikali B2 ditambah Y2 pangkat 2 dibagi 6 R pangkat 2 dengan koordinat peta. K merupakan faktor skala, maka R sama dengan akar M dikali N. Nah, ini ada map scale sama map projection yang sudah dijelaskan tadi. Di samping ini juga ada proyeksi Mercator, silinder normal conform, itu ada titik-titiknya. Kemudian untuk lebih jelasnya bisa dibuka situs https://www.thetruesize.com ini. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar Mercator ya. Dia terlihat warna ungu, biru, dan pink. Dan untuk aktualnya dominan pink ya, di tengahnya adalah ungu. Nah, ini merupakan pola distorsi sesuai digunakan di wilayah ekuator. Kemudian untuk di Indonesia, ini ada gambar peta ya, ini gambar wilayah Indonesia gitu. Bisa dijelaskan bahwa proyeksi Polleder pernah digunakan di Indonesia gitu. Tidak membagi zona. Kalau di sini sumbu X-nya itu berarti ekuator yang garis lurus ini, yang ke samping ya dari timur ke barat. Untuk sumbu Y, ini dari atas ke bawah atau dari utara ke selatan itu meridian Jakarta. Di sini kita lihat ya, kepotong daerah Jakartanya. Maka dapat diartikan bahwa titik nolnya yang berada di tengah-tengah ini, itu merupakan perpotongan antara meridian dan ekuator. Gitu.
Dan peta di samping ini merupakan peta sistem koordinat proyeksi peta Mercator wilayah Indonesia. Kemudian untuk keuntungannya sendiri, proyeksi Mercator ini cocok untuk memetakan daerah yang terletak di sekitar ekuator gitu, karena faktor skala di ekuator K sama dengan 1. Garis grid dinyatakan dalam kilometer sebenarnya. Wilayah yang luas sepanjang ekuator hanya menggunakan satu sistem koordinat. Harga konvergensi meridian sama dengan 0, baik untuk kegiatan navigasi atau pelayaran. Namun, memiliki kelemahan juga, yaitu tidak baik untuk memetakan daerah yang menjauhi ekuator, terutama untuk daerah kutub. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa ada syarat peta untuk berlayar gitu ya. Ini ada contoh peta yang di Selat Sunda gitu ya, di Tanjung Priuk gitu. Ini peta pelayarannya. Syaratnya yang pertama yaitu sudut di bumi harus sesuai dengan peta atau conform. Kemudian yang kedua, loxodrome atau garis haluannya itu dalam bentuk garis lurus gitu. Ini contoh untuk dalam bumi ya. Kemudian untuk kalau kita mau ngegunain gitu ya proyeksi peta yang akan kita gunakan, itu terdapat beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Jadi untuk yang pertama itu harus kita pertimbangkan terkait tujuan penggunaan dan ketelitian peta yang diinginkan. Kemudian setelah kita pertimbangkan hal tersebut, yang kedua kita juga harus dapat mempertimbangkan lokasi geografisnya dan luas wilayah yang akan dipetakan. Kemudian yang ketiga itu harus kita mengetahui ciri-ciri asli yang ingin kita pertahankan atau yang ingin dipertahankan, dan syarat geometrik yang akan dipenuhi. Dalam melakukan pemilihan proyeksi peta juga sebaiknya memperhatikan hal berikut. Jadi ada beberapa saran ya kalau kita mau memilih proyeksi peta gitu. Jadi yang pertama, untuk pemetaan topografi suatu wilayah itu untuk suatu wilayah memanjang dengan arah barat sampai timur itu cocoknya menggunakan proyeksi peta kerucut, normal, konform, dan menyinggung di titik tengah wilayah yang dipetakan atau biasa disebut dengan proyeksi Lambert. Kemudian yang kedua, untuk wilayah yang memanjang dari arah utara ke selatan, itu umumnya menggunakan proyeksi silinder, transversal, konform, dan menyinggung meridian yang berada tepat di tengah wilayah pemetaan tersebut. Atau biasa kita kenal dengan TM dan UTM. TM itu apa? TM itu proyeksi transverse Mercator, dan UTM itu universal transverse Mercator. Kemudian yang ketiga, untuk wilayah sekitar kutub nih, umumnya itu menggunakan proyeksi azimutal, normal, dan konform. Proyeksi ini dikenal sebagai proyeksi stereografis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan yang kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.